Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya, hidup berkah, hidup berlimpah. Kemudian yang paling penting, semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa yang kita lakukan. Ya, seperti biasa ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur. Awalilah harimu itu dengan selalu bersyukur. Awalilah doa itu dengan selalu bersyukur. Kondisi apapun hidup kita tetaplah bersyukur. Karena dengan rasa syukur itu sebenarnya salah satu mengundang nikmat Allah yang lain. Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, hidupku bahagia, anakku soleh. Semuanya katakan doa yang terbaik, tapi jangan lupa mulailah dengan kata-kata alhamdulillah. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, tetap bersyukur karena Allah itu benar-benar maha baik dan Allah pasti memberikan yang terbaik untuk hidup kita, insya Allah. Ya baik teman-teman semuanya, banyak yang WA ke saya ya, Pak, kenapa sih kok hutang saya itu sulit kali lunas? Setiap mau lunas pasti ada aja keperluan hingga akhirnya itu hutang lagi. Karena kalau nggak hutang bingung Pak, solusinya gimana gitu. Jadi sudah beberapa tahun ini bahkan saya sudah mau hampir pensiun ya, hutang saya tuh nggak selesai-selesai. Saya bingung Pak, gimana nanti usia saya sudah tua, gimana nanti anak-anak saya nggak mau tuh mati meninggalkan hutang. Nah itu ada yang bertanya ya, tapi nggak saya sebutkan namanya ya. Baik teman-teman semuanya, selalu saya katakan ya bahwa, tapi sebelumnya saya juga pernah ngalamin itu ya dulu ya. Dulu tuh saya juga begitu. Rasanya kok berat banget sih hutang ini mau lunas gitu, padahal sudah niat gitu nggak utang lagi, misalnya tinggal beberapa bulan lagi gitu ya, tiba-tiba ada aja masalah yang harus kita hutang lagi, terpaksa hutang lagi gitu. Nah itu saya alami juga dulu. Baik teman-teman semuanya, jadi solusinya gini, selalu saya katakan ya bahwa hutang itu bukan ranah kita lagi sebenarnya teman-teman semuanya. Kenapa itu sebabnya kita sulit kali hutang kita selesai, itu karena kita belum lepasin. Selalu ya di video saya itu saya katakan, sudah lepaskan saja hutang kita itu kepada Allah. Kalaupun misalnya menurut kita jalan satu-satunya itu harus hutang lagi, coba deh tahan. Jangan serta-merta ketika kita butuh sesuatu, kemudian kita sudah mentok nggak punya jalan, yang nggak ada solusi, terus kita langsung cari cari jalan untuk hutang lagi. Coba jangan lakukan itu. Coba deh sekali-sekali itu, bukan sekali-sekali sih, selalulah untuk ketika kita ada masalah, kemudian kita ada keperluan, awalilah selalu itu datang ke Allah dulu, lapor ke Allah dulu. Misalnya kita butuh uang nih 1 minggu lagi waktunya gitu ya, misalnya untuk bayar uang sekolah anak atau keperluan yang lain. Tiba-tiba kita sudah berikhtiar sana sini nggak ketemu, terus yang terlintas dalam pikiran kita itu cari utang. Coba jangan lakukan itu. Coba lapor saja dulu ke Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu kan, supaya hidup kita dibimbing. Itu teman-teman yang di grup tuh selalu saya katakan, Pak gimana nih, waktunya sudah mepet banget, anak saya harus bayar SPP, saya ditagih sana sini, waktunya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Saya selalu bilang gitu, coba ada sholat duha dulu, lapor dulu ke Allah, atau sholat hajat dulu, lapor dulu ke Allah, bilang ke Allah, ya Allah butuh duit nih untuk biaya sekolah anak, ya Allah butuh uang untuk bayar utang. Itu selalu saya sampaikan loh. Kenapa? Saya dulu lakuin itu, belajar untuk mendahulukan Allah, supaya kehidupan itu ditata, supaya kehidupan itu dibimbing, dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saat itu kita sudah lapor ke Allah, sudah minta ke Allah, tapi belum juga ada solusi, sudah tahan. Kita nggak ngerti maksud Allah itu apa. Yang penting kita sebagai hamba itu sudah benar-benar mendahulukan Allah, bukan mendahulukan yang lainnya, bukan menuhankan yang lain, tapi benar-benar menuhankan Allah. Kita lapor dulu, ya Allah tolong hari ini butuh duit untuk bayar utang, gimana ya Allah tolong. Itu yang saya lakukan dulu ya. Bahkan sampai sekarang, keperluan apapun, masalah apapun tuh saya berusaha untuk lapor ke Allah dulu. Masalah solusi, masalah nanti ada petunjuk itu belakangan, yang penting kita lapor dulu. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah di setiap saya lakukan itu ada aja jalan gitu. Benar-benar hidup itu dibimbing sama Allah lewat pikiran, coba kamu kesana, coba lakuin ini, pokoknya itu ada aja tiba-tiba ide dalam pikiran saya itu harus lakukan ini, lakukan ini. Kenapa begitu? Langkahnya udah bener. Kita ke Allah dulu, lapor ke Allah dulu.
Yang menguasai dunia ini itu Allah. Yang membuat hadirnya masalah ke diri kita itu Allah. Maka Allah yang berikan masalah dan Allah juga yang berikan solusinya. Setiap masalah itu sudah dipastikan ada solusinya. Kemana cari solusinya? Itu ke Allah dulu. Jangan selalu kita untuk mengandalkan kemampuan kita, pikiran kita. Jangan. Coba deh latih dulu diri kita ini untuk mendahulukan Allah. Lapor dulu ke Allah. Pokoknya dikit-dikit tuh Allah dulu. Ke Allah dulu, jangan ke yang lainnya. Tapi mepet banget nih Pak, harus gimana? Iya, saya ngerti, saya paham, saya juga pernah alamin itu. Tapi kalau kita ke Allah dulu, kita ini sudah benar-benar memposisikan diri kita ini sebagai hambanya Allah, benar-benar ingin patuh sama Allah, sehingga kita harus ngadu dulu, lapor dulu, kemudian kita minta solusi dulu ke Allah. Perkara nanti dapat solusi atau enggak itu belakangan, yang penting kita lapor ke Allah dulu. Tapi insya Allah ya, kalau benar-benar kita ini datang ke Allah, ngadu ke Allah, ya Allah gimana ini, tolong ya Allah, insya Allah pasti ada jalan. Kemudian setelah kita mohon ke Allah, kita bingung nih, udah buntu pikiran, ya kita banyakin berzikir pada Allah, bersolawat, beristighfar, sambil dalam hati itu, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kalau saya itu biasanya solawat ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, tapi dalam hati itu terus meminta ke Allah, ya Allah tolong beri solusi, ya Allah tolong beri solusi. Satu hari itu saya upayakan, tiap saya ada keperluan, mendesakkah atau apakah itu saya lakukan. Saya lapor dulu ke Allah malam hari kah, atau di pagi hari setelah sholat duha itu saya sholat hajat gitu, lapor ke Allah. Sudah selesai itu menjalani hidup itu banyak sholat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah jalan itu dibuka sama Allah. Maka teman-teman semuanya, kalau yang saat ini tuh kepingin kali hutangnya lunas tapi nggak lunas-lunas, ya mungkin caranya tuh salah ya, menurut saya ya. Caranya itu kurang tepat. Mulailah itu semua keperluan kita, kebutuhan kita itu dahulukan Allah, lapor ke Allah dulu, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, karena Dia yang ngendaliin semuanya. Kalau kita sudah terbiasa melakukan itu nih teman-teman semuanya ya, insya Allah di kehidupan kita itu pasti ada aja bimbingan, ada aja jalan, ada aja petunjuk. Kalau kita nih mengandalkan pola pikir kita, mengandalkan kemampuan kita nih ya, selalu saja kita pakai, kita ketakutan, kebingungan, tiba-tiba ada perlu, terus kita yang ada di pikiran kita harus pinjam sana sini. Kalau itu yang kita lakukan, itu makin mentok teman-teman semuanya, makin mentok. Saya selalu katakan, makin kita berusaha cari solusi sana sini, itu jalan makin ditutup sama Allah. Kenapa? Itu artinya Allah itu ingin kita itu datang ke Allah, minta ke Allah gitu. Bukan Allah nggak kasih jalan, itu signal dari Allah supaya kita itu paham ya bahwa itu petunjuk Allah, supaya kita itu minta dulu kepadanya. Minta ke Allah dulu, lapor ke Allah dulu, supaya bimbingan Allah itu, petunjuk Allah itu nanti datang. Tapi kalau kita mulainya di awal sudah langsung main apa saja, main ini ya, apa namanya itu, main ngandalin pikiran gitu, ngandalin kemampuan gitu, ya akhirnya nanti hidup kita itu ini bingung sendiri, stres sendiri, nggak nemu solusi. Maka jangan lakuin itu. Sudah deh, pelan-pelan mulailah untuk mendahulukan Allah. Dahulukan saja Allah, minta saja ke Allah. Kemudian yang kedua, supaya hutang kita itu lepas, saya selalu katakan, lepaskan, pasrahkan ke Allah. Tugas kita jalani saja, jalani, lakukan sesuai apa yang bisa kita lakukan, dan jangan lupa kita terus mohon ke Allah, doa ke Allah, terus tetap baik sangka ke Allah, ikhlas, ridho dengan segala ketentuan takdir yang sudah ditetapkan. Karena perjalanan hidup kita ini itu semuanya Allah yang atur. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, kita nggak tahu nasib kita ke depan seperti apa. Yang penting kita tetap baik sangka. Yang penting kita patuh saja pada Allah. Yang penting kita itu berusaha untuk menjadi hambanya itu yang benar-benar ikhlas, terima, sabar dengan segala ketetapan apapun. Suka tidak suka itu harus kita jalani, harus kita lalui semuanya. Jadi saya sarankan sekali lagi teman-teman semuanya ya, kalau ingin hutang cepat lunas, dibimbing sama Allah, lepaskan, pasrahin ke Allah, hadapin saja semuanya. Insya Allah skenario Allah itu pasti indah. Allah sudah siapkan semuanya. Allah sudah siapkan kebahagiaan untuk kita di depan. Tapi kadang-kadang kita tidak memahami petunjuk itu. Kita ketakutan, kebingungan. Iya benar, saya paham kita takut, bingung karena hutang kita. Tapi kalau kita jalan caranya itu benar ya, mengadu ke Allah, datang ke Allah, terima, ikhlas, sabar, insya Allah itu pasti dibimbing dan pasti dituntun sama Allah. Coba deh teman-teman semuanya belajar begitu,
belajar untuk menerima, belajar untuk mendahulukan Allah, belajar untuk selalu doa ke Allah, dikit-dikit Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, semuanya itu Allah. Karena dia yang apa ya, yang mengendalikan semuanya, mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita, ya apa namanya, menentukan nasib hidup kita ke depannya. Maka dahulukan Allah, jangan jauh-jauh sama Allah, selalu datang ke Allah, selalu dekati Allah, selalu minta ke Allah, pokoknya semuanya Allah. Tapi jangan lupa, tetap kita berikhtiar dunia, tetap kita bekerja, tetap kita melakukan usaha dunia ya, bekerja segala macamnya. Bukan berarti kita ke Allah itu pasrah ke Allah, nggak kerja, bukan. Pasrahnya kita, ikhlasnya kita tuh dalam hati kita tuh kita serahkan penuhnya pada Allah, semua persoalan kita. Tapi secara lahiriah kita tetap bergerak juga untuk menjemput rezeki Allah. Kalau cara kita pas, didahului dengan lapor ke Allah, minta ke Allah, insya Allah didikan, bimbingan, petunjuk dari Allah itu pasti diberikan. Langkah kita itu dalam hari-hari itu insya Allah dibimbing, hati kita tenang, walaupun masalah kita banyak, walaupun solusi belum kita dapatkan, tapi insya Allah ketenangan itu dimunculkan, dihadirkan sama Allah karena kepasrahan diri kita, karena memang zikir kita ke Allah, kita ingat ke Allah gitu teman-teman semuanya. Jadi itu ya, tetap baik sangka, tetap ikhlas, tetap ridho, dan yang paling penting dahulukan Allah. Saya benar-benar meyakini 100%, bahkan lebih dari 100%, kalau kita benar-benar dekat ke Allah, patuh ke Allah, insya Allah hidup kita berkah, hidup kita bahagia, hidup kita itu pasti senang. Apapun yang kita minta, lapor ke Allah dulu. Apapun masalah yang kita hadapi, lapor ke Allah dulu. Apapun persoalan besar kecil yang kita hadapin, lapor dulu ke Allah. Pokoknya semuanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik teman-teman semuanya, itu aja. Mudah-mudahan jadi motivasi, tetap semangat, tetap baik sangka, dan jangan takut, jangan ragu, Allah ada bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.